والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin wal hadirat rutinan yang Allah selalu berkahi dan Allah curahkan rahmatnya di tempat yang mulia ini. Amin. Alhamdulillah, berdirinya Al-Fakir, berdirinya saya di sini bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk menasihati, tetapi ini adalah wasilah, ini adalah jembatan, ini adalah imtithalil amar, perintah dari Sayyidil Walid, orang tua kami Al-Habib Zaki bin Ali Al-Idrus, yang mudah-mudahan insyaallah dengan kehadirannya Al-Fakir tidak maksud untuk menggurui atau menasihati para bapak-bapak dan para tuan-tuan guru di sini, karena Al-Fakir juga masih belajar, masih anak-anak, jadi masih banyak cari ilmu para tuan-tuan guru kita di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada para guru-guru, tuan guru, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat di sini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari Al-Fakir yang insyaallah bisa menjadi penghantar nikmat dari kehadiran rutinan kita ini, yaitu perkumpulan seperti ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, dengan karunia dan rahmat yang aku berikan kepada umatmu, perkumpulan semacam ini, hadirnya kita di tempat semacam ini, yakni mengagungkan, membesarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat acara-acara jamaah yang insyaallah saling bersilaturahmi, saling bermuajahah, ngarep minta ridhonya Allah selalu tercurah di kehidupan kita sampai kematian kita. Dan bukan hanya ridhonya Allah, kita berharap rahmatnya Allah selalu tercurah, karena ibu bapak sekalian, modalnya kita masuk ke surganya Allah bukan karena sholatnya kita, bukan karena puasanya kita. Iya, memang sholat dan puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arkanul Islam, asasuddin, dasarnya agama. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Itu adalah asas, itu adalah basic dasarnya kita untuk Islam, agama kita. Akan tetapi modalnya kita untuk masuk surganya Allah adalah mengharap rahmatnya Allah tercurah kepada kita. Percuma kita sholat, percuma kita puasa, kita bangga-banggakan, tapi Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kenapa? Apa yang kita bisa banggakan? Itu yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad, apa yang bisa dibanggakan dengan dia? Dari salatnya kah? Dari amalnya kah? Enggak. A'maluna, kata ulama, a'maluna bainal qubul wa raddiha. A'maluna, perbuatan kita, amal kita antara diterima atau enggak. Dengan caranya kita sholat, dengan caranya kita puasa, sebagai media kita mengharap rahmatnya Allah, pengampunannya Allah. Akan tetapi ini belum tentu diterima, belum tentu, kecuali illa salata ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasma modalnya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita betul gembira, patut senang kita bisa berkumpul di tempat ini, dikumpulkan untuk yakni mengagungkan Allah dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian banyak orang-orang yang membid'ahkan, orang yang menjauhkan dirinya dari perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Kan silaturahminya kita membawa rahmat Allah tercurah kepada kita dan menjadikan umur kita menjadi barokah panjang. Bukan panjangnya umur, tapi barokahnya umur, barokahnya hidup dengan silaturahmi seperti ini. Raddut tahiyyah, antara haknya orang Islam sama Islam itu raddut tahiyyah, saling memberi salam, ausilil arham, menyambung saling tali silaturahmi. Jadi perkumpulan semacam ini bukan perkumpulan yang buruk, ini perkumpulan yang baik.
dalamnya kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kalian kepada Allah, hati menjadi tenang. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad juga ada kabar gembira, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu biha asyara. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali aja, Allah bakal balikin ke dia, Allah akan balas ke dia 10 kali lipat. Jangan 10, satu aja Allah balas kebaikan dari salawat kita, itu udah baik untuk dunia kita sama akhirat kita. Syuf, nikmat gak kira-kira hal dari majlis seperti ini? Syuf, nikmat gak kita kumpul di majlis seperti ini? Nikmat yang Allah. Di dalamnya dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, di dalamnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa mahabbah. Berkumpul seperti ini, mungkin ada yang dari jauh-jauh, mungkin dari orang-orang yang biasanya kalau di satu tempat acara yang datang kebanyakan bukan orang dekat, banyak dari orang-orang jauh. Tandanya apa? Mahabbah, cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita punya orang tua, kita punya guru menerangkan, menuturkan tentang apa itu mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan. Kecintaan bagaimana? Kecintaan yang dipersembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sering pertanyaan dari guru kita kepada para khalayak jamaah. Apa yang kita telah persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi modalnya kita kepada Nabi Muhammad, persembahan kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Gunain, amalin sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi Muhammad, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari setiap apapun perilaku yang Nabi Muhammad lakuin, jalanin. Seenggaknya kita gak bisa ngikutin 100% ittiba, kita ngikutin 50%, 60% itu udah khair, udah baik untuk kalian semua. Kenapa modalnya kita bisa bertemu Nabi Muhammad, modalnya kita dapat syafaat Nabi Muhammad, orang yang sering